Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro Urwa, apa kabar? Sehat Bro Iqbal. Alhamdulillah. Nah, Bang, ini sesi pertama kita. Oke, siap. Karena temanya gua rasa tentang ini, pranikah. Pranikah? Mau nikah nih? Ya semua orang punya nikah. Kalau gue sih pengen nikah, gue pengen siap. nikah. Pasti kan harus ada yang persiapan A, B, C, D. Nah, sebelum berlanjut ke pernikahan itu, pasti kita harus memilih pasangan. Betul. Nah, memilih pasangan itu jangan sampai seperti memilih kucing dalam karung. Jangan salah memilih pasangan. Oke. Itu gimana secara psikologis? Ya pasti memang ini penting banget ya bagi teman-teman anak muda yang ingin nikah. Ini banyak sekali pengalaman dari kasus-kasus yang kami tangani di rumah konseling. Yang pertama, satu, pastikan dia sehat jasmani dan rohani. Jadi banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak setelah nikah puluhan tahun gitu kan, nyesel saya Pak gitu ya. Begitu ada masalah, dulu dia bohong katanya, dulu dia katanya orang kaya, ternyata dia miskin. Dulu katanya bapaknya pejabat, ternyata enggak. Dulu katanya dia enggak punya penyakit, ternyata punya. Jadi pastikan bahwa calon kita ini sehat jasmani dan rohani. Berarti minta medical check up tuh Perlu, apa? bila perlu. Karena sekarang banyak sekali Sakit bawaan. orang-orang yang terkena penyakit menular seksual, ya karena mungkin dia suka jajan sembarangan, ya, ataupun juga gangguan psikologis, termasuk gangguan mood, ya, bipolar, ya. Ini harus tahu. Karena apa? Kalau pasangan tidak tahu dari awal, ini bisa menjadi masalah dalam perkawinan. Kalau tahu kan bisa diobatin. Betul. Bisa dicegah mungkin gitu. Bisa kita tahu bagaimana menghadapinya. Dicegahnya nggak jadi. Itu paling pahit. Ya, ini penting. Pertama, memastikan agar pasangan ini sehat dan jasmani rohani. Kalau dia tidak sehat mental, marah-marah terus, bagaimana mungkin kita akan bertemu di surga kalau di dunia saja sudah seperti api neraka? Jangan-jangan nanti begitu di akhirat kan istrinya manggil suamiku gitu ya. Karena suaminya sering dimarahin waktu di dunia. Mohon maaf, aku nggak kenal. Aku kenal sama yang itu. Jadi karena lagi-lagi kesehatan mental perlu. Apa ciri-ciri pasangan yang sehat mental? Yang pertama, berpikir positif. Ya. Ini penting ya. Teman-teman yang ingin menikah, pastikan pasangan kita itu berpikir positif. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang mampu menjadi sesuatu yang bisa menyelesaikan konflik, bukan menimbulkan konflik. Jadi setiap kata-katanya, ucapannya itu membangun sebuah semangat hidup. Bukan mencari kesalahan pasangannya, tetapi memberikan dorongan dan semangat dan positif ke arah lebih baik ya. Kemudian komunikasinya terbuka, ya ini penting sekali. Banyak sekarang bayangin mertua dijadiin musuh, mertua datang, jangan datang-datang. Wow, ini ngeri banget, sombong, dan itu berbahaya sekali dalam hubungan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang sehat mental adalah mereka-mereka yang mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Ini penting. Mungkin dalam kehidupan pernikahan nanti kita ada saatnya sulit. Ekonomi terganggu, kena PHK, pengurangan pendapatan seperti pandemi sekarang. Pandemi sekarang ini banyak. Disitulah yang memerlukan PHK, ya? pasangan-pasangan yang sabar, yang punya empati, ya, bukan meninggalkan kita ketika kita tidak punya uang. Kita terkatung-katung ditinggalkan. Betul. Jadi pilihlah pasangan yang mampu menyesuaikan diri, tahan banting bahasanya, tangguh, tidak mudah menyerah. Ketika kita sedang terpuruk, dia angkat tangan kita. Wow, ini penting ya, sehat mental ya, ini penting. Kayak petinju kan kalau udah diangkat. Dan yang kedua teman-teman, selain sehat jasmani dan rohani adalah mereka-mereka yang tentu saja sejak awal memiliki akhlak, ya, termasuk fondasi-fondasi agama. Mungkin ini di awal kali ya. Kenapa agama ini fondasi? Karena pasangan itu, suami itu akan jadi pemimpin. Nilai-nilai agama. Betul. Itu pasti ya. Dia harus memiliki akhlak. Apa itu akhlak? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Oh, ada tuh. Dihina, dimaki-maki, senyum. Karena terkadang difitnah itu pahala bagi kita gitu, bukan dosa. Ya. Nah, ini susah sekali mendapatkan. Jadi akhlak ini penting. Indikatornya apa? Sabar salah satunya. Ya, seperti diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana kita menghadapi kehidupan itu dengan sabar, lemah lembut. Itu akhlak. Ya, jadi ada tetangga buang sampah di tempat kita, ya kita sabar. Senyum, membuangnya baik-baik, ya. Kemudian menyampaikan dengan santun, ya. Karena banyak sekali sekarang kesabaran ini sudah hilang, khusus pada generasi milenial, emosian, ya. Makanya banyak orang mengatakan sebenarnya ketika dia bermasalah setelah menikah, si pasangan bilang sebenarnya Pak, waktu kami kenalan, waktu kami mungkin pacaran, pendekatan, itu udah ada tanda-tanda keanehan. Misalnya suka marah-marah, ngambekan gitu, main fisik. Lalu saya tanya, kenapa masih dilanjutkan?
Ya, cinta, sayang, cinta. Dijitak mau aja dipukul apalagi kan. Dan yang ketiga adalah agar kita tidak salah memilih pasangan, pastikan kedua orang tua merestuinya. Ini penting. Ya. Merestui ini penting karena kita menikah itu ibarat kita beli mobil baru. Menyatukan keluarga ya. Kita beli mobil baru. Nah itu ada buku manual booknya. Ada cara ngidupinnya gimana, ganti olinya kapan. Nah, yang tahu itu adalah pabriknya siapa? Orang tuanya. Orang tua sendiri. Untuk itu doa restu orang tua ini penting teman-teman. Jadi ketika memilih walaupun sudah punya calon, pastikan keluarga terlibat dalam proses-prosesnya. Jangan tinggalkan mereka. Karena satu saat kita jadi orang tua, gimana coba? Seandainya anak kita nikah diam-diam. Waduh. Dan itu yang membuat orang tua itu akhirnya banyak ada yang mengalami sindrom sarang burung namanya. Kehilangan sarang burung. Jadi di mana orang tua itu yang biasanya burung itu biasa nyuapin anaknya makan, yang biasa ngurusin anak, tiba-tiba anaknya hilang. Dia akan depresi, dia akan kesepian, dia akan marah. Akhirnya menyerang kepada menantunya gitu. Padahal sindrom itu terjadi karena dia merasa kehilangan. Untuk itu walaupun sudah nikah, tetaplah hargai, tanyakan pendapatnya. Contoh sederhana apa? Setelah menikah, hari pertama ada kado nih banyak. Tanya, ibu mau yang mana? Silakan bu, gitu lah. Walaupun udah dipilihin walaupun udah diamanin dulu. Ini penting. Nanti kalau mau beli rumah, ajak dia tanya, Ma gimana yang ini Ma? Ibu setuju nggak? Walaupun udah di DP. Untuk bagaimana kita menghargai orang tua kita. Saya kira 3 hal ini penting. Poin pentingnya tadi. Yang pertama, apa namanya? Jasmani rohani. Yang kedua, akhlak mulia termasuk agamanya. Dan yang ketiga, apa namanya? Melibatkan orang doa restu orang tua. Walaupun agama udah pasti utama. Soleh-soleh udah pastilah. Pasti. Ya, yang tiga ini kan tambahannya. Tapi yang utama itu adalah wawasan agama. Jangan sampai punya suami nggak bisa baca Quran, nggak bisa jadi imam. Ya. Makanya ada pantunnya. Apa itu? Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Bayangin coba, kalau kita punya suami peragu, penakut, kapal di tepi laut aja bisa kandas. Apalagi di tengah lautan. Makanya seorang sastrawan, Buya Hamka, ulama mengatakan, seorang nahkoda yang ulung itu bukan hanya orang yang mengerti tentang kapal, tapi dia harus tahu bagaimana menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi dalamnya lautan. Mantap. Ini sesi pertama kita, episode kita. Mungkin kita akan bahas di next episode tentang lebih dalam lagi bagaimana cara agar menjadi pasangan yang baik. Betul. Ini anggap aja tausiah pernikahan buat Urwah lah. Sekalian belajar. Sekalian sama kameramen kita Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.